Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidzah, para orang tua, hadirin hadirat, seluruh jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Mubarakah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man sama wa qam. Allahumma salli wa sallim afdala salati wa atammat taslim ala uswatis saimin qudwatil qaimin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam yang ke-18. Betul, malam ke-18 ini. Malam ke berapa nih? 18. Di malam yang ke-18 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan lahir batin, kekuatan fisik kita, sehingga kita berada di Masjid Al-Mubarakah, masjid yang merupakan tempat terbaik di permukaan bumi, masjid yang diistilahkan sebagai pemuliaannya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Wabil khusus saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaannya bahwa kita diberikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih jelasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat. Mukjizatnya bukan hanya untuk zaman atau saat beliau masih hidup, tapi mukjizatnya ini mukjizat yang kekal abadi, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah. Kalau umat-umat sebelumnya seperti Nabi Musa diberi mukjizat hanya sebatas pada waktu yang dia perlukan.
di saat dia berdakwah menghadapi penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat yang kekal abadi, Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, pegangan kehidupan kita. Selama ada kehidupan, selama itu pula ada Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dalam bulan Ramadan, di antara tujuan utama kita berpuasa adalah seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Antara Al-Quran dengan saum tidak bisa dipisahkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan beberapa kemuliaan, di antaranya 5 kemuliaan. Pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan dengan dibawa dengan perantara malaikat yang termulia, yaitu Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Di saat Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang keempat, Al-Quran pertama kali diturunkan di tempat yang paling mulia, di tempat yang suci, di tempat yang steril dari kekafiran dan kemusyrikan, di tempat yang steril dari orang kafir dan orang musyrik, yaitu di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, tanah suci, tanah haram. Yang kelima, Al-Quran diturunkan pada malam yang paling barokah, yaitu Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kemuliaan-kemuliaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk buat kita dalam hidup kita ini sebagai muslim, sebagai mukmin, hendaknya kita banyak membaca Al-Quran. Al-Quran membacanya itu ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tidak ada kitab yang membacanya itu dikategorikan ibadah kecuali Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah. Paham tidak paham, selama Al-Quran itu dibacakan oleh seseorang muhtasiban,
mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dia mendapatkan pahala beribadah. Pernah salah seorang ulama besar, cucu daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Harir, Kiai Harir, yang beliau adalah keluarganya keluarga Al-Quran. Saya katakan keluarga Al-Quran karena beliau pimpinan pesantren tahfidz Al-Quran tertua di Demak, dan anak cucunya laki perempuan semuanya hafidz dan hafizah. Beliau pernah menyampaikan dalam satu ceramahnya yang saya hadir, beliau sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim, satu huruf mendapatkan satu hasanah. Satu hurufnya itu bukan alif lam mim, tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Dan dari satu kebaikan itu dihitung ataupun dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita membaca penggandaan, memahami penggandaan pahala atau kebaikan, bukan hitungannya 1 kali 10 sama dengan 10, bukan. Tapi satu hasanah itu kebaikan seperti perjalanan yang kalau ditempuh itu bertahun-tahun. Itu perhitungan satu hasanah. Membaca Al-Quranul Karim pahalanya sangat besar. Membaca Al-Quranul Karim akan menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat untuk orang yang lazim membacanya, melazimkan membacanya, istiqomah membacanya. Jangankan di hari kiamat, di alam barzah, orang yang di dunia selalu menjadikan Al-Quran sebagai qarinnya, sebagai pendampingnya, sebagai teman dekatnya, selalu bersama Al-Quran di dunia, di alam barzah orang tersebut akan ditemani oleh Al-Quran. Di saat binatang-binatang yang ada di tanah itu akan memakan jasadnya, jasad orang tersebut, Al-Quran mengatakan jangan kamu makan jasad orang ini, karena di dalam jasadnya ada aku. Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang membacanya secara istiqomah. Al-Quran mengatakan kepada azab, kepada neraka, kepada azab alam kubur. Di alam kubur Al-Quran akan mengatakan, aku telah menghalangi orang ini tidur, sehingga dia kurang tidur karena dia membaca aku. Maka orang tersebut dia mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Dengan membaca Al-Quranul Karim, seseorang itu akan dibersamai oleh malaikat. Dibersamai oleh malaikat, apalagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran.
dia baca Al-Quran dengan baik, dia baca Al-Quran dengan khusyuk, dia baca Al-Quran dengan mentadabburinya, dia membaca Al-Quran dengan menjaga makhrajnya, hukum-hukum tajwidnya, dia baca dengan baik, maka orang tersebut akan dibersamai oleh para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil bararah, bersama para malaikat. Bapak dan ibu, di saat kita baca Al-Quran, malaikat itu ada di depan mulut kita. Maka kita disunnahkan sebelum membaca Al-Quran itu bersiwak, membersihkan mulut, karena malaikat itu senangnya dengan bau yang wangi, dan malaikat tidak senang dengan bau yang tidak enak. Dan orang yang membaca Al-Quran sementara dia mendapatkan kesulitan, belum lancar, belum begitu bisa, lahu ajrani, baginya 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala sabar. Maka bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita, dan belum terlambat. Apalagi sekarang kita ini di depan gerbang puncak daripada bulan Ramadan. Kalau malam ini merupakan malam ke-18, berarti sekitar 2-3 hari lagi atau 2 hari lagi kita akan memasuki puncak bulan Ramadan. Puncak bulan Ramadan. Semakin kita mendekati kepada akhir Ramadan, yang memang terasa sangat cepat berjalan waktu ini, hendaknya kita semakin memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Makruh kalau kurang daripada 3 hari, kecuali dalam bulan Ramadan. Kecuali di tanah suci Makkah dan Madinah, boleh kita menghatamkan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang sangat mulia, sahabat yang para malaikat malu dengannya, beliau Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau setiap 1 rakaat menghatamkan bacaan Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya, dalam salat tahajudnya, yang diikuti oleh salah seorang sahabat, dalam satu riwayat dikatakan bernama Hudzaifah bin Yaman, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam, 1 rakaat beliau salat malam, dalam 1 rakaat itu membaca 3 surat. Bukan inna a'tainaka al-kautsar, bukan idza jaa nasrullahi wal fath, bukan liilafi Quraisy. Pertama yang beliau baca surah Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Yang kedua beliau baca surah Ali Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Yang ketiga beliau baca surah An-Nisa. Berapa ayat? 176 ayat. Yang kalau di total 3 surat tersebut terdiri dari 662 ayat. Bagaimana bacaannya? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, jangan ditanya bagusnya bacaan Rasulullah,
Jangan ditanya panjangnya bacaan Rasulullah. Beliau membacanya dengan tartil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ditartil. Setiap huruf jelas hurufnya, setiap kata jelas katanya, setiap kalimat jelas kalimatnya, dan setiap ada ayat tentang rahmat dia minta rahmat kepada Allah. Setiap ada ayat tentang pengampunan beliau minta ampunan. Setiap ada ayat tentang surga beliau minta menjadi ahlul jannah. Dan setiap ada ayat menjelaskan tentang siksa neraka beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Dalam satu rakaat berapa surah? 3 surah. Ruku, berapa lama rukunya? Sama dengan lama membaca 3 surat. Sehingga sahabat yang bermakmum yaitu Hudzaifah bin Yaman, dia ngomong, dia cerita apa adanya. Aku hampir saja berniat buruk, yaitu muparokoh, nyerah, pisah, tidak mampu ikut bermakmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita mengetahui dari apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah kakinya bengkak-bengkak. Karena apa? Karena sholat malamnya beliau itu lama. Memang kalau kita baca atau kalau kita mempelajari sejarah sholat tarawih di Masjid Nabawi dalam rentang waktu 1000 tahun, itu disebutkan bahwa para as-salaf as-saleh mereka itu yang sholat tarawih karena memang bacaannya panjang dan sholatnya lama, banyak dari antara mereka itu menggunakan tongkat untuk bisa membantunya ketika berdiri. Dan diceritakan, diriwayatkan bahwa mereka selesai sholat tarawih itu sudah menjelang sahur. Menjelang sahur. Maka bapak-bapak, kita ini akan memasuki 10 hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Sarung itu pakaian as-salaf as-saleh, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kencangkan kain sarungnya. Ini bahasa kiasan, ini bahasa yang sopan dari salah seorang ummahatul mukminin, yang artinya apa? Bahwa Rasulullah 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan beliau menjauh dari keluarganya, dari istrinya. Kenapa? Karena beliau iktikaf di masjid. Yang kedua, ahya lailahu, beliau hidupkan malam hari. Beliau tidak tidur. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau tidur, itu yang terpejam hanya mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Rasulullah tidak pernah tidur. Beliau yang mengatakan, tanamu aini wa la yanamu qalbi, mataku terpejam tapi hatiku tidak pernah tidur. Beda dengan kita. Kita mata melotot, hati kita kemana-mana. Mata kita terbuka tapi hati kita kemana-mana. Rasulullah itu mata yang terpejam, hatinya selalu berada pada dirinya dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang beliau lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya, bukan anak-anak kecil yang beliau bangunkan, bukan anak-anak yang belum atau remaja yang belum menikah. Yang beliau bangunkan putrinya yang sudah berkeluarga, yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Diketuk pintunya, pintu kamarnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seraya berkata, "Ala taqumani fatusalliyani?" Ayo bangun salat malam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah, beliau menjawab dengan jawaban yang penuh dengan kemanjaan. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna arwahana wa inna nufusana biyadillah, in sya'a an yab'athana yab'athuna. Wahai Rasulullah, roh kami itu di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak membangunkan kami, ya Allah membangunkan. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW tidak marah. Beliau pergi sambil memukulkan pahanya, ya, memukul pahanya dengan telapak tangannya. Beliau katakan dan beliau bacakan firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang namanya manusia itu memang sering apa? Sering berdebat, ya, sering berdebat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya selalu berusaha untuk meneladani ataupun untuk beruswah. Kita meniru dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, paling tidak istiqomah. Istiqomah tarawihnya paling tidak itu. Kalau untuk bacaan sepanjang bacaan Rasulullah enggak mampu. Dan kita tidak mungkin sama dengan Rasulullah. Tapi paling tidak istiqomahnya sholat tarawih. Masya Allah, sholat tarawih di kita itu singkat, 20 rakaat, tapi ayatnya rata-rata juz amma, betul? Ada dibaca surah Al-Baqarah sini, baca juz amma, ya, 10 surah dari At-Takatsur, betul kan? Dari At-Takatsur dicecer terus itu tiap malam. Enggak apa-apa kalau memang itu yang kita mampu. Yang penting muhtasiban imanan wahtisaban, itu yang penting. Itu yang penting, imanan wahtisaban. Dan jangan tinggal imam kalau belum selesai witir, jangan. Oh, saya mazhab yang 8 rakaat, selesai 8 rakaat pergi, jangan. Ikutin sampai akhir. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Rasulullah katakan, orang yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam, dia ikutin imam sampai selesai, sampai tuntas, maka dia dapat pahala seperti orang yang qiyamul lail semalam penuh. Ringan sholat tarawih di kita, jumlahnya 20 rakaat, bacaannya pendek-pendek dari At-Takatsur sampai apa? Tabat. Sampai tabat. Ya. Ayat keduanya atau rakaat keduanya ya Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas selalu kan begitu kan. Umumnya di kita seperti begitu. Yang penting istiqomahnya. Jangan hanya banyak awalnya, kemudian malam takbiran ikut takbiran. La ada. Kalau kita ingin ikut dan mendapatkan meraih final, maka ikut dari awal. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minanar. Enggak mungkin kita ujung-ujung dapat idkun minanar, enggak mungkin. Diawali dulu dengan rahmah, kemudian dilanjutkan dengan al-maghfirah, kemudian idkun minanar. Memang ini ada setiap malam. Setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari azab neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Setiap malam, setiap waktu ada rahmat yang diturunkan oleh Allah. Setiap waktu ada. Setiap malam memang ada diturunkan, yaitu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita nikmat istiqamah. Istiqamah dalam melaksanakan ibadah saum yang tinggal 12 hari lagi, dan istiqamah dalam melaksanakan ibadah yaitu qiyamul lail
ya, yang nanti insya Allah di penghujung daripada bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, kita selalu memohon kepada Allah, minta diterima amal kita, dan bukti amal kita diterima istiqomah dalam kebaikan. Sholat malamnya bukan hanya saja dalam bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dilazimkan bangun malam, supaya kita ini hidupnya tenang, supaya kita ini hidupnya punya pegangan, supaya kita hidup ini tidak mudah terbawa oleh arus-arus dan hanyut dalam atau dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih zaman sudah akhir, sudah banyak hal-hal yang memang di luar daripada kebiasaan, di luar daripada kewajaran, di luar daripada hal-hal yang normal, yang ini adalah merupakan alarm buat kita, merupakan lampu kuning buat kita untuk lebih hati-hati kita di dalam menjalani kehidupan, karena kita berada di zaman yang sudah banyak tidak kepastian, semuanya serba teka-teki. Maka kalau kita berpegang dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan selalu memberi petunjuk kepada kita, langkah dan perbuatan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, kama ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.